Pergi saya ke kantor kepala sekolah bendahara, saya lunaskan SPP saya, Pak. Ikut ujian. Coba tuh, kalau kita, otak kita ini perlu kita atur. Otak kita ini harus kita set, kau harus hamba Allah SWT. Jangan biarkan hamba yang lain. Bukan berarti anti sosial atau anti kaya, Pak ya. Aku ini kayak gini cara ngajinya, tapi aku rajin cari duit sampai hari ini, Pak. Kerjaanku hari ini saya cari duit terus. Loh, santri kita 100 orang harus makan. Kalau nggak nyari duit, mau dikasih apa dia? Hah? Saya Pak Kamal, Pak N ketiga kemarin udah lihat. Ya kita harus cari duit. Jual kambing lah, jual susu kambing lah, jual tanaman hias lah, jual alpukat lah, jual apa, jual apa. Karena konsep berserah diri kepada Allah itu usaha wajib maksimal. Kalau usaha nggak maksimal kemudian tawakal, itu bahasa medannya tuh nggak, Pak? Mohon maaf tapi ya, mohon maaf aku ya, Bu, mohon maaf ya, mohon maaf ya, jangan marah aku sama Bu ya. Ini kalau ada orang tawakal tapi pemalas, nggak ada usahanya, namanya bengak, namanya dalam bahasa Medan. Karena ada orang tawakal aja sama Allah SWT, tapi tidur-tiduran. Ini jangan diulangi lagi istilah itu lagi, sekali aja cukup diulangi ya. Karena ada orang tawakal tapi tak kerja. Oh, tak betul. Yang betul itu udah kupacul tanah, udah kusebar pupuk, udah kusemai benih, kusiram setiap hari. Tawakkaltu 'ala Allah. Baru betul. Ini tanah dibiarkan berumput lebat, tidur dia ngopi ngerokok di rumah, kemudian tawakal. Itu kalau aku Tuhannya, aku cabut nyawanya sedetik itu juga, Pak. Ya, untung Tuhannya bukan aku kan, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena banyak orang salah dengan konsep tawakal. Dia pikir tawakal itu duduk-duduk datang rezeki, enggak begitu. Tetap usaha maksimal, karena di usaha kita itulah datang rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke minal jinnati wan nas. Manusia itu godaan terberatnya adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia sendiri yang capek mengukur suksesnya karena dibandingkan dengan suksesnya orang lain. Ini sering menyiksa diri. Orang tua sering stres karena ngelihat anak sahabatnya lulus di UI, sementara anaknya sekolah SMA aja nggak mau. Stres orang tua itu, Pak. Jangan. Hidup saya dan adik saya kandung satu rahim, beda kondisinya. Maka yang paling sering menyiksa batin seseorang cemburu, dengki, dendam. Ini paling sering. Yang keempat ria. Ria ini apa kalau bahasa Indonesia dibikinnya? Pamer. Ini sering menyiksa manusia ini. Cemburu, dengki, dendam, pamer. Sering banget ini menyiksa diri. Kan saking pamernya kadang-kadang seseorang, untuk keluar rumah ke kondangan aja 4 jam Pak persiapannya. Astagfirullahaladzim. Dia disusahkan oleh pamernya untuk kondangan 4 jam. Allah. Kenapa? Biar kayak gini nanti kondangan ya kan? Ya Allah. Padahal semua dunia tahu inner beauty jauh lebih mahal dibandingkan penampilan kau yang entah bagaimana itu. Ini pepatah ini dihafal oleh semua manusia, tapi yang mengamalkannya entah ada atau tidak gitu ya. Kenapa semua orang ingin pamer? Kalau udah acara besar, udah kalah pamor, cemburu. Kan begitu ya? Cemburu tak tuntas, muncul dengki. Dengki tak terselesaikan, muncul dendam. Dendam tak terlayani, akhirnya berkhianat.
Pengkhianatan akan membawamu busuk sebusuk-busuknya. Akhirnya jangankan Allah SWT, udara ini pun nggak suka sama kita, Pak. Disiksa oleh siapa dia? Dirinya sendiri. Maka Al-Imam Ali As-Sabuni bilang apa? Fa inna la syakka anna syayatinal insi ashaddu fatkan wa khatran min syayatil jins. Godaan si manusia itu sendiri lebih jauh berbahaya dibandingkan godaan siapa? Iblis, setan, dan sebagainya, Pak. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Allah lindungi kita dari godaan-godaan ini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama belajar. Usia saya juga kan masih 42 sebenarnya. Ini dakwah ini rata-rata ke saya semuanya. Karena ego saya semua. Saya sering, Pak, kalau lagi duduk termenung di pesantren sendirian, sebenarnya yang bikin susah itu saya akhirnya, Pak. Yang bikin susah hidup saya itu siapa? Saya sendiri. Pengen ini. Ada yang bisa dikunyah di depan mata, malah kita menghayal mengkunyah yang lain gitu loh. Itu yang bikin stres itu. Yang bagus itu, kalau ada singkong di depan mata, makanlah singkong itu baik-baik, kunyah sampai halus telan, sehat. Jangan berharap yang tak ada di depan mata. Itu yang sering menyiksa kita ya. Dan itu disebutnya setan manusia, dan manusia itu manusia diri sendiri. Maka ada anjuran, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan diriku sendiri. Ada doanya. Lupa saya bahasa Arabnya. Sering kita wiridkan sebenarnya di Ratibul Haddad atau Hizbun Nawawi. Lupa saya bahasa Arabnya. Jadi ada anjuran kita berlindung kepada Allah dari kejahatan siapa? Diri sendiri. Nah, ini saja mungkin pagi hari yang berbahagia ini kita coba lihat kesimpulannya dulu ya sebentar ya. Surah An-Nas ini bercerita tentang perintah Allah agar kita berlindung dari godaan yang selalu mengganggu hati kita, yang bersumber dari siapa? Syaitan dan siapa? Manusia. Baik syaitan dan manusia, godaan ini berbahaya, tapi manusia yang paling berbahaya godaannya adalah siapa? Diri kita sendiri. Semoga Allah lindungi kita dari kejahatan setan, dari kejahatan manusia yang lain, dan dari kejahatan diri kita sendiri. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku mohon maaf saya tidak bikin pertanyaan. Tadi malam anak saya jatuh ke selio, kegeser mata kakinya, jadi saya harus buru-buru pulang ya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.